Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabina dengan NIM 2205455 dari kelas DKVP program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebenarnya saya sudah bikin video untuk presentasi, tapi mungkin saya ada sedikit kesalahan informasi. Dan sekarang saya akan bikin video untuk yang kedua, itu mempresentasikan hasil desain infografis saya. Oke, baik. Um, Oke, ini merupakan adalah hasil desain saya tentang infografis. Tema yang saya ambil adalah aliran desain LED modern. LED modern ini bisa saja LED modern diambil LED modern terjadi setelah Perang Dunia Kedua selesai. Itu 1945 hingga 1960. LED modern didominasi oleh inovasi-inovasi Amerika. Namun gaya ilustrasi terinspirasi oleh Europe avant-garde yang modernis. Pada pemasaran LED modern style ini berkembang bidang periklanan dalam teknik typesetting, fotografi, tipografi, dan printing atau percetakan. Yang modern telah banyak digunakan sehingga nambah metodologi prinsip-prinsip dalam desain. Maaf. Terus yang kedua adalah poin kedua adalah lahirnya ideologi LED modern. Pada tahun 1960-an, awal mulanya runtuh international style masa antara tahun 1980 hingga aliran LED modern. Seiring berkembangnya zaman, setelah runtuhnya arsitektur modern pada tahun 1975 ditengahi dengan munculnya bangunan-bangunan dengan arsitektur postmodern. Faktor terjadinya LED modern faktor yang pertama adalah gaya yang sengaja, pragmatif, longgar, LED kapilitas, elitis, profesional, bersifat menurut seniman, yaitu tekan arsitektur memberi pelayanan. Jadi LED modern. Komunikasinya berkonsep, cerdas dan kreatif, mencampur berbagai teknik fotografi, typesetting, printing, menggunakan konsep minimalis yang berfokus pada bentuk geometris dan dipadukan dengan bentuk-bentuk yang organik. Penggunaan font dalam desain biasanya menggunakan jenis font yang tebal namun sederhana. Sama yang bahas pas saya presentasi PowerPoint, font yang digunakan itu cenderung sans serif yang aman, tidak memiliki penyambung antara kaki ya, atau bisa bilang kaki di tiap fontnya, dan emang digunakan ini tebal. Terus ada lanjut, mari kita ke arsitektur LED modern. Arsitektur LED modern, maaf. Bentuk LED modern atau arsitektur LED modern atau yang bisa disebut neo-modern dalam bidang arsitektur. Sama halnya dengan penjelasan kayak light modern design,
berduka dengan runtuhnya arsitektur modern yang disebut juga Renaissance style. Arsitektur arsitektur postmodern berkembang menjadi banyak aliran, di antaranya aliran neo-modern. Aliran neo-modern bermula dari antara tahun 1980 seiring dengan perkembangan zaman. Sejak dinyatakan kematian arsitektur modern pada tahun 1975 dan kemudian ditandai munculnya bangunan-bangunan baru postmodern. Terus ini merupakan selanjutnya poin berikutnya. Ciri-ciri atau karakter atau beberapa dari arsitektur late modern. Ini ada eclecticism. Eclecticism merupakan aliran arsitektur neo-modern yang karakternya arsitektur mempunyai sebuah cita rasa bangunan yang baik. Setiap karya arsitekturnya yang dihasilkan menampilkan keindahan, keseriusan, dan berkesan monumentalis. Karya arsitektur aliran ini menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, kaki. Ketiga bagian bangunan merupakan hierarki dari suatu bangunan dan sering pula disebut sebagai prinsip antropomapisasi. Kapan berikutnya adalah brutalisme. Aliran ini sangat menantang kesan-kesan yang ditimbulkan dalam karya-karya arsitektur modern seperti kesan kaku menonton karya pada aliran ini lebih bersifat tertutup dengan struktur terkesan kuat meski menampilkan kesan berat bangunan. High touch. Arsitektur ini beraliran yang mengambil bentuk-bentuk dari karya-karya arsitektur modern atau karya arsitektur modern sebelumnya. Untuk diekstrimkan melalui kecanggihan teknologi yang dikembangkan pada masa itu. Aliran arsitektur ini bisa menunjukkan sesuatu arsitektur teknologi canggih yang seolah-olah berkiblat ke arah arsitektur masa depan. Oh ya, mohon maaf, saya lupa menjelaskan untuk ini adalah yang sebelah kanan merupakan tokoh-tokoh pada masa late modern, tapi ini lebih ke tepatnya tokoh-tokoh desain, kayak desain grafis daripada desain arsitektur sendiri. Oke, yang pertama ada tokoh, ada Andy Warhol. Andy Warhol merupakan seniman pop art, karyanya sangat kreatif, inovatif, mengubah produk-produk komersial, dan Andy Warhol memperkenalkan aliran pop art ke seluruh dunia. Jadi Andy Warhol ini salah satu artis yang memperkenalkan pop art ke seluruh dunia. Dan salah satu karyanya yang terkenal adalah sampel besok ini. Jadi kenapa sih Andy Warhol bikin pop art ini? Karena dia merasa dekat dengan kaleng ini sehari-hari dan menyadari bahwa kaleng sup ini memenuhi supermarket dan kebutuhan sehari-hari. Jadi dia bikin ini tuh karena dia tahu mungkin warga sana atau warga Amerika sana, kebetulan dia dari Amerika, dia tinggal di Amerika Serikat, dia lahir dari Slovakia kalau nggak salah, tapi dia tinggal di Amerika Serikat. Dan dia merasa masyarakat Amerika ini makanan instannya yang emang untuk cepat jadi itu adalah salah satunya tuh kaleng sup kaleng ini. Cuman kalau Indonesia ya mungkin Indomie gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ada Lester Bell. Lester Bell merupakan desainer grafis otodidak yang dikenal karena pekerjaannya kuat dari langsung dalam identitas korporat, editorial, periklanan, dan pengemasan. Jadi mungkin yang
hasil desain poster dia sudah saya tunjukkan di PowerPoint. Lester Brown ini salah satu ya desainer grafis dari Amerika Serikat yang terkenal karena dia bikin stylenya sangat light modern banget lah kalau menurut saya. Soalnya dia itu emang kebanyakan menggunakan apa sih inilah teknik coating tempel yang emang sudah ada gitu di masa light modern ini. Dan emang dan dia tuh lebih desainnya tuh lebih ke arah nasionalisme komunitas pribadi. Terus ada yang ketiga itu adalah Roy Littleton. Roy Folk Littleton merupakan seniman pop art yang berasal dari Amerika. Dia menjadi terkenal karena lukisan kartun komika yang cerah dan berani serta lukisan benda sehari-hari. Mungkin sudah saya dibahas di presentasi sebelumnya. Realization ini adalah salah satu artis Band-Aid. Band-Aid itu mungkin yang suka nonton suka baca komik Marvel, komik-komik pop art mungkin tahu ya itu Band-Aid itu yang pokoknya gambarnya tuh pointillis tapi warnanya cerah gitu. Dan emang mungkin gaya Amerika banget kalau pabrik itu. Nah, salah satu pembuatnya adalah Roy Littleton ini. Terus selanjutnya adalah Saul Bass. Saul Bass merupakan desainer grafis berasal Amerika Serikat. Saul Bass dikenal sebagai desainer untuk animasi, pembuka film, poster film, dan logo korporat. Jadi Saul Bass ini merupakan logo desainer juga. Dia juga merupakan uh, apa namanya desainer dari poster film. Banyak film-film yang poster filmnya didesain oleh dia. Oke, klik selanjutnya. Nah, ini adalah Jack Pollock. Jack Pollock adalah seorang pelukis Amerika yang merupakan eksponen terkemuka abstrak ekspresionisme, sebuah gerakan seni yang dicirikan oleh gerakan asosiatif bebas dalam cat yang terkadang disebut sebagai lukisan akal. Number one, Lavender Smith. Lukisan ini merupakan lukisan ekspresi abstrak yang berusaha menciptakan karya yang membangkitkan emosi murni yang melihatnya. Teknik lukisan tetes Pollock berperan penting dalam mengembangkan lukisan aksi. Salah satunya mendadak gaya ekspresionis abstrak. Oke, sebelah kiri yang di kolom ini merupakan hasil-hasil karya dari lab modern. Oke, kalau bagian atas ini lebih tepatnya poster-poster lab modern. Nah, ini ada kayak holidays sini. Nah, kalau desain ini merupakan hasil dari Saul Bass. Ini juga kalau kita bisa lihat dari contoh karyanya, karya poster ini emang sangat non-dekoratif dan kebanyakan memakai bentuk atau bidang ruang yang organik. Dan kita bisa lihat sendiri fontnya sangat tebal dan emang menggunakan sans serif. Oke. Nah, ini kalau ini merupakan contoh arsitektur dari neo modern atau light modern sendiri. Nah, ini adalah dua gambar ini merupakan dua arsitektur ini dua bangunan ini merupakan arsitektur dari aliran Electricism. Bisa dilihatnya kalau mereka tuh sangat terstruktur dan emang mungkin sedikit lebih menonton dan emang tertata gitu. Oke, selanjutnya ada brutalisme. Sesuai dengan namanya brutalisme, kalau ini pandangan saya
kalau saya dia juga begitu ngerti tentang arsitektur, tapi karena emang judul brutalisme tuh sangat cocok lah sama uh, desain arsitekturnya yang emang tidak apa ya bukan tidak struktur ya, tapi lebih kalau kita lihatnya abstrak gitu. Kalau saya lihatnya abstrak ya emang uh, kurang bisa dapat menjelaskannya ya. Tapi emang dari konsep atau desain yang dibikin itu adalah abstrak. Oke. Selanjutnya ada high test. High test ini kalau dari saya lihat tuh ini kayak pabrik ya. Soalnya kan emang dia itu pakai baja, entah pakai apa, pokoknya silver silver ya. Saya lihat ini kayak pabrik. Mungkin ini juga sebuah perkantoran. Dan bagian tabel sini merupakan kesimpulan dari desain ini. Head modern muncul pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Didominisasikan oleh inovasi Amerika. Kesederhanaan geometris yang diteroris merupakan gaya utama pada aliran ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.